sahabat Sita Nala, kembali lagi bersama saya Sita Aulia di program OBS, Obrolan Bersama Sita Nala. Untuk episode kali ini, kita punya topik yang sangat penting dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah 2025. Nah, demam berdarah ini tuh memang jadi perhatian penting bagi kita semua. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang ada di RSUP Dr. Sita Nala. Langsung saja mari kita kenalan dengan dokternya. Halo dok. Halo, Apa kabar? baik Sita Aulia dan Iya. sahabat Sita Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga dok. Boleh dokter memperkenalkan diri dulu sama sahabat OBS yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sita Nala. Pada hari ini sebelum podcast dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Primarani Sekar, spesialis penyakit dalam. Selaku narasumber hari ini, saya bertugas sebagai staf medik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Terima kasih. Oke, baik. Dokter Primarani Sekar. Aku panggilnya dokter Sekar aja ya. Baik. Langsung aja nih dok, aku mau tanya penyakit demam berdarah. Sebenarnya apa sih dok penyakit demam berdarah dan apa penyebab utamanya? Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang ada di daerah tropik. Demam berdarah merupakan suatu penyakit infeksi. Penyebabnya adalah virus dengue. Ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Begitu, Mbak Sita. Oke, berarti dari virus gitu ya dok ya? Ya. Kalau misalnya DBD tuh biasanya tanda-tanda awalnya apa dok yang sering muncul? Tanda-tanda awalnya itu bisa diawali dengan demam tinggi sepanjang hari, sekitar 2-7 hari. Kemudian bisa disertai dengan gejala lain seperti nyeri otot, nyeri sendi, nyeri perut, diare. Kemudian bisa juga disertai dengan gejala manifestasi perdarahan mulai dari yang ringan seperti perdarahan pada kulit, petekiae, ekimosis purpura mulai dari bintik-bintik merah sampai dengan bintik-bintik dalam diameter yang lebih lebar. Yang paling parah itu adalah pasien muntah darah, berak hitam, buang air kecil warna merah. Untuk tanda yang lebih ringan, pasien juga bisa mengalami perdarahan gusi dan mimisan. Tanda-tandanya bisa sampai mimisan ya dok? Iya. Oh oke. Kalau bintik-bintik, tadi bintik-bintiknya tuh di mana dok? Bintik-bintiknya di seluruh badan. Oh di seluruh badan. Ya. Oke. Berarti kan yang paling utama tuh kelihatannya demam ya dok ya? Demam 2-7 hari. Terus apa bedanya demam yang memang demam DBD atau demam-demam biasa dok? Bedanya tuh seperti apa? Oke. Yang namanya demam itu kan peningkatan suhu minimal 37,5 derajat Celcius. Ya, nah, dari sifat demamnya itu sendiri pada demam berdarah dengue itu lebih sering pasien mengalami demam sepanjang hari. Nah, disertai dengan gejala-gejala tadi manifestasi perdarahan, kemudian demam berdarah dengue itu bisa kita periksa di lab mengalami penurunan trombosit, kemudian ada peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Nah, di situ sampai dengan adanya gejala perdarahan yang lebih parah lagi, bahkan sampai shock. Apabila demam biasa itu biasanya ya untuk resiko trombositopeni itu lebih ringan, dan untuk demam-demam flu itu juga tidak ada yang namanya manifestasi perdarahan tadi, dan jarang sekali ada penurunan trombosit, dan tadi peningkatan hematokrit itu tidak ada. Oke. Berarti misalnya saya demam nih, kapan kira-kira saya tuh harus ngerasa oh nih kayaknya harus ke dokter gitu, yang harus segera dirujuk gitu ke rumah sakit gitu. Oke. Demam yang seperti apa gitu dok? Demam yang mengancam nyawa itu yang arahnya ke demam berdarah. Oke. Apabila pasien itu mengalami shock, kejang, dehidrasi, asupan makan dan minum kurang, perubahan kesadaran, pasien menjadi gelisah, kemudian mengantuk, kemudian adanya
muntah-muntah, ya itu tadi dehidrasi. Nah itu bisa segera dirujuk ke rumah sakit. Kalau misalnya kayak demamnya udah 3 hari berturut-turut gitu ya dok ya? Oh, bisa Demam juga. 3 hari berturut-turut, dan apabila pasiennya itu tidak mau mengkonsumsi makanan dan minuman, atau asupan air dan makanannya kurang, kemudian pasiennya mengalami kejang atau perubahan kesadaran, begitu. Oke. Kenapa ya dok ya kalau demam berdarah itu bisa berakibat fatal? Karena pada penyakit demam berdarah itu ada suatu grade atau derajat demam berdarah, yaitu grade 3, 4 itu dia bisa masuk dalam kondisi shock atau renjatan. Kita sebut dengan dengue shock syndrome. Jadi kondisi pasien itu mengalami shock, ya kita temui adanya akral dingin, ya telapak tangan dan telapak kaki dingin, kemudian nadinya nyaris tidak terukur atau cepat, lemah, tensinya kalau kita punya alat pengukur tensi di rumah itu sulit dideteksi. Itu pasien yang terpapar demam berdarah dengue itu bisa disebut dengan dengue shock syndrome. Kalau kayak gitu ada obat khususnya nggak sih dok untuk demam berdarah ini? Obat khusus itu apabila pasien belum disertai dengan infeksi sekunder atau belum jatuh ke dalam keadaan mengalami komplikasi, itu yang paling umum adalah rehidrasi, resusitasi cairan. Jadi pengobatan lain itu bisa dengan simptomatik atau berdasarkan gejala. Oke. Ya seperti pemberian paracetamol, kemudian pemberian vitamin, kemudian bisa disertai dengan pemberian obat-obatan untuk mengurangi gejala perut apabila disertai nyeri perut, mual, dan lain sebagainya. Oke, kalau tadi kan demam berdarah karena virus apa tadi dok? Virus dengue. Ya. Nah, berarti apakah ada vaksinnya dok? Oke. Zaman dulu vaksin itu masih belum canggih seperti sekarang ini. Jadi yang terupdate ini sekarang ada vaksin tetravalen, ya. Jadi dia berisi virus dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Virus demam berdarah dengue itu bisa disebabkan oleh 4 virus tadi. Kalau di istilah kedokteran itu namanya serotipenya ada 4. Yang paling sering di Indonesia itu virus dengue 3. Tapi pasien-pasien yang pernah terinfeksi virus dengue 1 misalnya, itu dia sudah membentuk antibodi, ya. Kemudian dia sudah diobati, pada akhirnya dia sembuh. Nah, 5 tahun lagi dia bisa terkena. Apabila dia terkena virus dengue 1, dia bisa sembuh spontan, tidak, karena tubuh sudah mempunyai kopi atau senjata untuk melawan tadi virus atau antigen yang masuk, ya. Nah, jadi dia bisa sembuh tanpa mengalami komplikasi yang serius. Tetapi apabila dia terpapar atau masuk lagi virus dengue 3, nah itu pasien bisa jatuh dalam kondisi yang lebih berat karena antibodi yang sudah terkopi itu tidak cukup bisa untuk menetralisir reaksi imun dan virus yang masuk. Nah, oleh karena itu yang terkini vaksin itu berisi 4 serta virus itu, dengue 1, 2, 3, dan 4. Nah, pemberian virus itu cukup aman digunakan, tetapi untuk ibu menyusui, ibu hamil dan lansia tidak direkomendasikan. Jadi vaksinnya tuh dari mulai umur berapa dok bisa divaksin? Anak-anak sampai dewasa. Oh, anak-anak sampai dewasa. Jadi Ya, umur 45 ada tahun. tingkatan vaksinnya juga gitu ya dok ya? Ya, tingkatan vaksinnya itu pemberiannya 2 kali dengan jangka waktu 3 bulan. Oh, oke. Baru tahu Untuk saya ada seumur hidup. tingkatannya. Oh.
Ini vaksin baru dan memang harganya cukup mahal dan memang ini tidak menjadi kunci utama pasien jadi kebal untuk terkena demam berdarah. Demam berdarah. Iya. Oke, tapi di Sitanala sudah ada ya dok ya? Ada? Ada, sudah tersedia di rumah sakit Sitanala. Oke dok, tadi kan demam berdarah tuh lumayan fatal juga ya dok ya buat orang-orang yang kena demam berdarah. Kalau gitu berarti apa nih yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit DBD ini dok? Ada beberapa cara untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, dilakukan penyuluhan. Bisa dimulai dari puskesmas, lingkungan sekolah, lingkungan kantor, lingkungan masyarakat, mulai dari RT RW. Tentunya sudah pernah kita dengar itu adanya program satu rumah satu jumantik ya. Jadi dalam satu keluarga itu ditunjuk satu anggota keluarga untuk menjadi satu jumantik. Nah, di sini dia bertugas untuk membasmi sarang nyamuk dan membunuh jentik-jentik nyamuk. Nah, adapun cara untuk membasmi sarang nyamuk itu kita bisa menerapkan program 3M+. Nah, 3M+ itu bisa terdiri dari 3, yaitu menguras dan menyikat tempat penampungan air, menutup tempat-tempat yang potensi untuk berkembang biak nyamuk, yaitu tempat penampungan air, biasanya air jernih, kemudian bisa mendaur ulang limbah atau sampah yang tidak berguna atau mengubur. Nah, plusnya ini ada beberapa cara, misalkan kita bisa memasang kelambu di kamar tidur dan memasang kasa pada jendela atau ventilasi rumah. Yang kedua, kita bisa memakai repellent atau lotion anti nyamuk. Yang ketiga, kita bisa bergotong royong membersihkan selokan atau wadah-wadah yang berisi air yang potensi untuk perkembangbiakan nyamuk. Kemudian kita bisa membersihkan saluran yang tersumbat. Yang kelima, kita bisa memberikan larvasida untuk membunuh larva nyamuk. Kemudian bisa juga kita menanam tanaman pengusir nyamuk yang menimbulkan aroma yang membuat nyamuk jadi tidak suka. Oke, ada tanamannya juga ya dok ya? Ada. Supaya nyamuknya nggak mau datang. Ya itu yang kita kalau beli produk di apotik atau toko obat atau di swalayan tuh ada minyak kayu putih atau lotion yang rasa aroma lavender, sereh, itu lavender, sereh, kayu manis, aroma sitrus, aroma bawang putih. Itu ya itu bisa mengusir. Kalau misalnya pakai lotion biasa doang gitu? Bisa juga ya. Nyamuk juga nggak mau ya dok ya. Oke sahabat OBS, itu diinget-inget 3M+ ya untuk mencegah. Nah, aku tuh penasaran juga nih dok, mitos atau faktakah kalau misalnya musim hujan itu kasus demam berdarah meningkat? Mitos atau fakta? Fakta ya. Karena kan demam pada saat musim hujan itu banyak terdapat genangan air. Kemudian selokan air juga banyak tersumbat. Ya, di situ bisa media yang bagus untuk perkembangbiakan nyamuk. Jadi pokoknya kalau udah musim hujan itu harus lebih aware lagi ya. Bersihin selokan dan segala macamnya ya. Oke dok, kira-kira nih dok ya, apakah semua pasien DBD itu harus dirawat di rumah sakit ataukah boleh dirawat di rumah juga gitu? Dan kalau misalnya di rumah, apa nih peran keluarga yang harus dilakukan? Oke, saya jawab yang paling ringan dulu ya. Iya. Oke, peran keluarga untuk pasien yang dirawat di rumah itu jawabannya adalah bisa. Untuk peran keluarga itu sendiri, apabila ada anggota keluarga yang terpapar demam berdarah, sebaiknya dia melapor kepada pengurus warga terdekat. Kemudian untuk anggota keluarga itu juga harus bisa memproteksi dirinya sendiri supaya tidak ikut tertular. Karena pada pasien yang dirawat di rumah itu, nyamuk yang menggigit pasien itu akan menggigit anggota keluarga yang lain. Nah, itu bisa dicegah dengan tadi
3M plus tadi ya. Jadi kemudian perlakuan untuk anggota keluarga terhadap pasien itu sendiri, kita harus bisa memastikan, anggota keluarga itu harus bisa memastikan bahwa asupan minuman itu 2-3 liter per hari. Kemudian pasien dijaga agar suhunya dalam kondisi tidak demam. Jadi di bawah 37,5, bisa dengan pemberian paracetamol dan tadi asupan minum yang cukup. Kemudian bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi sayur, tinggi buah-buahan, tinggi protein. Kita pastikan makanan untuk pasien itu makanan yang bergizi. Kemudian istirahat cukup dan teratur. Nah, pasien yang dirawat di rumah ini apabila pada suatu saat itu jatuh pada kondisi dia makin lemas, pasien dehidrasi, kemudian kulit makin pucat, kemudian bibir kering, ada kondisi muntah-muntah, kemudian yang paling fatal itu sendiri shock, kejang, itu bisa harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, tetapi kalau kita bicara belum sampai kondisi yang gawat itu, kondisi mana yang harus dirawat di rumah sakit itu apabila trombosit pasien itu di bawah 100.000. Ya, kita observasi dulu di rumah, trombosit pasien di bawah 100.000, kemudian di cek lab itu ada peningkatan trombosit lebih dari 20% dibandingkan dengan trombosit awal, itu dengan darah rutin serial. Kemudian apabila terjadi manifestasi perdarahan, ya dimulai dari bintik merah, kemudian mulai bintik yang lebih besar lagi, bintik merah yang lebih besar lagi, kemudian pasien mulai gusi berdarah dan mimisan, itu udah mulai suatu warning sign untuk dirawat di rumah sakit. Nah, yang paling parah itu seperti muntah darah, BAB hitam, dan kencing darah. Jadi ada beberapa kasus yang memang boleh dirawat di rumah sakit, di rumah sakit atau di rumah aja gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Gitu ya. Oke. Boleh dok berikan informasi ya kepada sahabat OBS kalau di Sitanala tuh ada layanan apa aja dan hari apa aja kalau mau berobat ke Dokter Primarani Sekar. Oke, sahabat Sitanala, untuk pelayanan poliklinik penyakit dalam itu pada hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 14. Untuk hari praktek saya Dokter Primarani Sekar spesialis penyakit dalam itu adalah hari Senin dan Rabu. Ya, itu saja. Senin dan Rabu. Iya. Oh, kalau Dokter Sekarnya Senin dan Rabu jam 9 sampai jam 14 ya, Dok. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Adakah pesan ya? Dokter berikan pesan deh kepada masyarakat untuk Hari Demam Berdarah 2025 ini. Oke. Sahabat Sitanala, ayo jangan panik. Silahkan berkonsultasi kepada dokter atau tenaga kesehatan terdekat. Penyakit demam berdarah itu bisa diobati. Adapun cara untuk mencegah penyakit demam berdarah yaitu dengan gerakan 1 rumah 1 jumantik, melakukan penyuluhan, dan gerakan 3M+. Oke, terima kasih Dokter Sekar. Itu dia obrolan kita hari ini tentang demam berdarah, sebuah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah jika kita semua peduli. Nah, terima kasih kepada Dokter Primarani Sekar yang sudah menjadi narasumber kita yang luar biasa, yang sudah berbagi pengetahuan yang sangat berharga. Dan tentunya terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat dan pencegahan dimulai dari rumah. Kita gerakan lagi 3M, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang. Dan plusnya yaitu pakai obat nyamuk, ya dok, tidur pakai kelambu, dan aktif ikut kerja bakti di lingkungan. Sip. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga keluarga, dan mari kita lawan DBD bersama.
Nah, buat sahabat OBS, jangan lupa terus mendukung podcast ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.